terlalu gemuk. Anda mau ngomong apa mau dengar? Saya mau ngomong. Ya udah silakan. Makanya saya lagi ngomong. Iya. Kan gantian kita. Iya. Abang tidak merasa penting ada saling bisa check and balances antara aparat penegak hukum Silakan. supaya tidak ada satupun, tidak ada yang terlalu overpower begitu, Bang? Ada yang sedang dibahas serius di DPR, tapi bukan soal harga kebutuhan pokok yang terus naik, bukan juga soal nasib jutaan pekerja yang makin terjepit oleh sistem. Yang dibahas adalah KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya, dasar dari proses peradilan pidana di Indonesia. Fondasi hukum ketika seseorang ditangkap, diperiksa, hingga diputus bersalah atau bebas. Tapi ironis, pembahasannya sepi dari pemberitaan. Tidak banyak dibuka ke publik, bahkan draft resminya belum dirilis secara luas. Padahal ini menyangkut hak warga negara, menyangkut bagaimana negara bisa menggunakan hukum untuk melindungi atau malah menindas. Mari bicara soal hal paling dasar dalam proses hukum, penahanan. Dalam KUHAP yang sedang direvisi ini muncul kekhawatiran besar bahwa aturan penahanan bisa semakin longgar, semakin lentur untuk diatur-atur oleh aparat. Bahasa kasarnya, penahanan bisa terjadi, meskipun belum tentu ada alasan hukum yang kuat. Kalau seseorang ditangkap lalu ditahan, seharusnya ada batas waktu yang jelas, ada pengawasan, ada dasar yang objektif. Tapi apa yang terjadi selama ini? Banyak penahanan yang berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa kejelasan. Seringkali hanya berdasarkan dugaan kuat atau masih dalam proses penyidikan. Kalimat-kalimat absurd yang terdengar sah, tapi sebenarnya penuh celah. Revisi KUHAP seharusnya memperkuat perlindungan hukum. Tapi sekarang justru rawan memperluas wewenang aparat. Apakah sistem ini benar-benar menjaga hak warga? Atau justru mempermudah kriminalisasi? Siapa yang akan mengawasi bila polisi bisa menahan seseorang lebih lama? Hanya karena masih butuh waktu untuk menyelidiki. Jika seseorang bisa ditahan hanya karena kecurigaan, lalu tanpa perlindungan, tanpa akses ke proses yang adil, maka kita sedang menciptakan sistem hukum yang tidak adil sejak awal. Aspek lain yang jadi sorotan dalam revisi KUHAP ini adalah soal akses terhadap kuasa hukum. Mungkin terdengar sepele, tapi hak untuk didampingi pengacara adalah hak dasar dalam sistem peradilan yang adil. Namun yang terjadi di lapangan, masih banyak orang yang ditahan, tidak diberi akses bertemu kuasa hukum, tidak dijelaskan hak-haknya, bahkan ada yang dipaksa menandatangani dokumen tanpa tahu isinya. Lalu sekarang dalam revisi KUHAP muncul usulan untuk mengatur ulang kapan dan bagaimana kuasa hukum bisa bertemu kliennya. Pertanyaannya sederhana. Mengapa negara merasa perlu mengatur ulang akses terhadap advokat? Bukankah semakin terbuka akses hukum, semakin sehat sistem hukumnya? Atau mungkin justru ada ketakutan? Takut kalau warga yang tahu haknya jadi lebih sulit ditaklukkan. Seorang tahanan yang tidak tahu haknya, tidak punya kuasa hukum yang bisa membela adalah sasaran empuk sistem yang sewenang-wenang. Apalagi bagi mereka yang berasal dari kalangan tidak mampu, yang bahkan tidak tahu harus menghubungi siapa saat menghadapi proses hukum. Ketika akses terhadap pembela hukum dibatasi, maka peradilan kehilangan keseimbangan. Satu sisi punya kuasa, sisi lain tidak diberi kesempatan untuk membela. Itukah yang dimaksud keadilan? Dalam diskusi revisi KUHAP muncul juga wacana penggunaan teknologi CCTV, body cam, alat rekam untuk menjaga akuntabilitas. Di atas kertas ini kelihatan bagus. Kamera sebagai saksi bisu yang merekam setiap tindakan aparat. Tapi mari kita lihat realitasnya. Sudah berapa kali kita mendengar kasus rekaman CCTV hilang, kamera rusak saat kejadian, atau file tidak tersimpan dengan baik. Alat rekam bisa dipasang di setiap sudut, tapi kalau integritas tidak menyertai, teknologi hanya jadi kosmetik. Apakah kita yakin CCTV benar-benar akan melindungi hak tahanan? Siapa yang menyimpan rekaman itu? Siapa yang menentukan rekaman boleh diputar atau tidak? Apakah rekaman bisa dijadikan bukti atau malah bisa disesuaikan agar menguntungkan pihak tertentu? Transparansi tidak cukup dengan alat. Harus ada sistem yang menjamin rekaman tidak bisa dimanipulasi. Harus ada badan independen yang mengawasi. Harus ada ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut serta mengawasi prosesnya. Kalau tidak, ya sama saja bohong. CCTV dan bodycam bukan jaminan keadilan. Itu hanya alat bantu. Dan alat tanpa komitmen hanya akan jadi ornamen yang menenangkan rasa bersalah.
Revisi KUHP adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk memperbaiki sistem hukum kita yang sudah lama rapuh. Tapi jika prosesnya tidak transparan, jika substansinya justru melemahkan hak-hak warga, maka ini bukan pembaruan. Ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan. Hukum harusnya berdiri di tengah, bukan jadi alat satu pihak. Bukan jadi sarana membungkam, tapi pelindung semua warga negara. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih percaya pada hukum yang tidak diawasi? Atau kita akan mulai bersuara? Sebelum semua hak kita dipangkas pelan-pelan atas nama prosedur,